Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Sahabat-sahabat, wabarakatuh. teman-teman, para penonton Ayat Talk ya. Ya, episode kemarin tuh kita belum punya nama ya. Alhamdulillah pagi hari ini kita ketemu lagi di episode kedua bersama orang-orang yang ngasih sama di depan saya, cuman beda tempat aja. Ini kemarin saya di sana, sekarang saya di sini. Sama Kang Dodi ya, CEO-nya PT Sadina Land, sama Ustadz Putra Pradipta juga, influencer dakwah Kang. Influencer dakwah, udah followernya udah ratusan ribu lah di TikTok juga. Live-nya tuh udah jutaan, viewernya udah jutaan lah ini, Masya Allah. Baik, insyaallah teman-teman, pagi hari ini kita mau ngelanjutin pembahasan kita yang pekan lalu ya. Kemarin kita bahas soal akad syariah secara umum lah ya kan, saatnya sama Kang Dodi. Insya Allah pagi hari ini kita mau banyak ngebahas seputar masih tentang seputar akad syariah, akad jual beli. Tapi mungkin pagi hari ini kita coba agak spesifik atau mungkin kita nyentuh pembahasan di awal itu seputar akad jual belinya emas gitu. Kenapa emas? Karena lagi rame banget di akhir-akhir ini, bahkan kalau nggak salah terakhir itu harga emas Antam itu sudah nyentuh 2 juta Kang. Sudah nyentuh 2 juta, 2.500.000 aduh ya Allah, 2.500.000 baru lagi itu ya Allah. Jadi nggak tahu tuh, mungkin naiknya ya karena pasti nggak tahu ya, apa orang-orang jadi FOMO atau jadi demand-nya jadi tinggi, supply-nya jadi rendah, jadi harganya naik terus sampai bahkan ada di video kalau Kang Dodi sama Sat Putra lihat tuh, orang beli emas di mall tuh kayak beli Antri, ya. kayak beli Sampai ada yang marah-marah. sampai ada yang marah-marah kehabisan, marah-marah kayak kehabisan. ini tuh emas loh, maksudnya insya Allah. Padahal beberapa bulan yang lalu Iya, yang jual emas udah setengah mati ngejualin gitu kan. iya, dan nggak tahu ya, kayak mungkin berapa tahun yang lalu ya, emas itu kayaknya sempat masih di bawah sejuta, masih berapa ratus 50. Dan saat ini 2 tahun, 3 tahun yang lalu masih. kalau ada kebetulan teman saya, Kang Dodi, kerja di Antam lah gitu, tapi sekarang udah resign. Aneh tanya, Mbak, kalau kapan ya waktu yang beli emas, yang apa, kapan waktu yang tepat untuk beli emas? Sekarang Bob. Aneh tanya besoknya lagi, sekarang Bob. Ternyata maksud jawabannya itu ya memang harganya itu memang selalu naik terus gitu kan. Itu mungkin kita bahas sebentar. Tapi sebelum kita bahas soal emas, nah kemarin ada satu pertanyaan terakhir yang belum kita jawab, belum beliau berdua jawab nih, seputar kasusnya kemarin itu berkaitan dengan riba ya, ribawi. Misalnya ada orang-orang yang dia dulunya mungkin kerjanya di bidang ribawi atau mendapatkan harta-hartanya, barang-barangnya, asetnya, apapun itulah ya. Terus kemudian setelah itu dia bertaubat, dapat hidayah dari Allah gitu kan ya, ketemu sama ustadz atau apa. Nah terus bayar barang-barang ini kan udah kadung kebeli dari yang memang udah jelas nih hasil, mungkin dia kerja di tempat yang ribawi atau tempat yang secara akadnya nggak syariah gitu. Nah ini apakah hartanya atau asetnya itu harus dijual semua untuk membersihkan lah dalam tanda kutip gitu, atau ya udah cukup bertobat aja, terus nanti kan di yaumil hisab kan itu bakal ditanyakan, ini kamu dapat dari mana. Nah itu apakah bakal jadi apa ya, jadi penghalang atau masih tetap jadi dosanya dia sampai barang itu dijual, atau gimana? Mungkin satu putar dulu deh. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala dimanapun berada gitu ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surah Az-Zumar yang bunyinya a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah. Innallaha yaghfiruz dzunuba jami'an. Jadi kata Allah Subhanahu wa taala dalam pesan cintanya di dalam Al-Qur'an gitu ya. Karena ini bahasanya bagus banget memang. Ini bahasa bukan mengancam, tapi ini bahasa Ini yang indah ya. bahasanya sastra banget, Sastra, tinggi ya. banget, indah banget gitu ya. Selevel bahasanya Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan kepada hambanya yang hina dina gitu ya. Tapi bahasanya ini bagus banget. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim. Kata Allah, katakanlah kepada hamba-hambaku, Pak ini masih dipanggil hamba nih sama Allah nih. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim. Sampaikan kepada hamba-hambaku, kata Allah, yang dimana mereka melampaui batas terhadap diri mereka. Oke. Allah itu nggak ngomong katakanlah kepada hamba-hambaku yang banyak dosa, tukang maksiat, enggak. Pakai kata-kata melampaui batas ya. Melampaui batas itu kan seakan-akan
sesuatu yang ya ayo bisa balik lagi Iya, gitu kan. masih, bahasanya masih nggak inilah ya, nggak Iya, menakutkan lah ya bahasanya. bahasanya halus banget gitu Halus kan. banget ya. La taqnatu min rahmatillah, jangan putus asa terhadap rahmat Allah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'an. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengampunkan semua dosa. Wih. Bang. Apapun itu, hatta syirik, sampai syirik, selama kemudian dia sempat taubat sebelum wafat gitu ya. Misalnya dia pernah ke dukun ke apa gitu, syirik, kemudian sebelum dia meninggal kemudian dia Sadar, sadar, maka diampunkan semua dosanya. Nah, berkaitan dengan apakah kemudian aset yang sudah kita miliki harus kita leburkan, harus kita, atau bahasa kasarnya dimusnahkan, Dimusnahkan, ya. masih mending tuh kalau ada yang jual gitu ya. Bahkan ada dulu punya kawan, beliau malah bukan dijual ya, Dikasih orang. ya mungkin dijual terus uangnya nggak dia gunakan. Dipakai ya. Jadi dia sedekahkan atau apa gitu ya. Atau bahasanya pokoknya dimusnahkan dari kepemilikan saya lah bahasa gitu. Nah, ala kulli hal kalau kita kembali kepada ayat ini, ternyata Allah Subhanahu wa taala maafkan kesalahan kita. Dalam artian ada komitmennya, ada konsekuensinya ya gitu ya, diantaranya tentu menyesali. Menyesali. Jadi kan hal-hal atau prinsip tobat itu kan yang paling utama menyesali gitu menyesali dulu. Menyesali, kemudian bertekad untuk tidak mengulangi lagi. Ya. Jadi kalau seandainya teman-teman punya atau pernah terjerumus lah dalam dunia ribawi atau apa dan lain sebagainya, pokoknya melampaui batas tadi itulah ya. Batas gitu ya. Maka selesaikan ya, contohnya misalnya kita punya utang riba apa segala macamnya, selesaikan. Kemudian adapun yang kita miliki dengan wasilah kita sudah bertobat, sudah memohon ampun kepada Allah, Allah Subhanahu wa taala sudah ampun karena Allah sudah bersihkan bahasanya gitu. Dalam artian jangan lagi ada aset yang dimiliki atau yang ditambah dengan cara-cara yang riba bahasanya gitu. Nah, jadi bertobat taubatan nasuha, selesaikan hutangnya, bukan berarti kemudian Ustadz tobat ya sudah hutangnya lepas gitu kan. Yang enggak kayak gitu. Enak banget ini. Hutang ya tetap hutang. Hutang tetap hutang. Makanya kata Allah kan ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud, tetap selesaikan hutang, tetap selesaikan hutangnya yang sudah terlanjur. Setelah itu taubat, komitmen, konsisten, nggak ngelakuin lagi bahasa gitu. Adapun asetnya ya sudah tetap silahkan digunakan bahasa gitu. Nggak perlu dijual, nggak perlu, ya silahkan digunakan. Nah, ini di Kang Dodi sebagai, atau kan ini deh Kang Dodi, ini nggak sih selama menjalani di perusahaan atau sebelum-sebelumnya pernah nggak sih apa bahasanya? Bukan terjerumus ya, maksudnya iya, terjerumus ya, pernah saja berarti. Nah itu sekarang yang sudah akhirnya udah paham tentang agama dan segala macam. Nah itu kalau dari Kang Dodi sendiri pendapatnya seperti apa gitu? Apakah memang harus nih, misalnya mobil nih, nih akadnya pakai kredit pada bunganya, terus sebagai bentuk keseriusanku bertobat sama Allah jual gitu. Tapi kalau dijual ini maksudnya kendaraan sulit apa segala macam gitu-gitu. Nah itu kan dari segi bisnis ya. Ya, bisnis ya. Dari segi bisnis. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi dari kalau pandangan saya setuju sekali dengan apa yang disampaikan dengan oleh Ustadz Putra, karena memang secara syariahnya memang seperti itu. Jadi memang hutang riba itu memang harus ada dua sih pilihan. Kita bisa putus langsung, tinggalkan secepat mungkin gitu ya. Tinggalkan, atau mau diteruskan boleh, tapi tidak mengulangi lagi ribanya. Jadi menyelesaikan ribanya. Jadi contoh gini nih, misalnya dia kredit rumah ya, atau dia kredit tanah atau kredit mobil lah, gitu. Terus dia udah berjalan 1 tahun, tinggal 1 tahun lagi. Dia merasakan duitnya udah masuk semua nih, kan, dan dia tahu bahwa itu riba. Alhamdulillah dia tahu, dinasihatin dan dia tahu. Dia boleh saja nerusin. Usahakan semaksimal mungkin untuk tidak ada ribanya. Riba itu gini tambahannya. Jadi kayak misalnya dia sisa hutangnya pastikan ke leasing atau ke pembiayaan tersebut ya. Itu untuk bernegosiasi hanya membayar pokok, Ustaz. Hanya membayar pokok. Biasanya mau tuh. Atau sisa hutang saya berapa sih Pak? Sekian. Terus langsung diiniin. Iya. Bisa nanti difikirkan utang saya sekian. Oke Pak, saya kita bisa negosiasi. Akan saya cicil dengan jumlah sekian sampai selesai. Tidak ada tambahan. Nggak tambahan ya. Nah, tapi biasanya kan leasing atau yang lain pembiayaan itu Ustaz
biasanya mereka pasti ada tambahan lagi Ustaz kalau misalnya kita terlambat. Nah, itulah yang harus kita komitmenkan, jangan sampai terlambat. Nah, iya. Nah, komitmenkan. Nanti kalau sudah selesai, sebelum itu ya kita harus taubat nasuha ya. Selesai itu juga taubat jangan sampai mengulangi lagi. Kalau mengulangi lagi ya sama aja bohong. Kan, ya, sama aja bohong. Dan memang harta itu tidak bisa kita miliki. Paling enggak ya kita kasih ke saudara ke ke istri kalau kita suami kan dimiliki sama istri sama anak. Jadi jangan kita ambil kita jual lagi gitu loh. Nah jadi ya sebaiknya kalau kata guru-guru saya ya itu harus dimiliki dikasih ke anak atau ke istri atau ke saudara. Nah, mau kita pakai pun juga nggak ada masalah sih. Cuman kalau untuk dijual lagi kalau beberapa yang saya pahami dan dari guru-guru itu beberapa hadis ya emang itu justru malah makin tidak kita miliki gitu. Jadi misalnya ada barang yang dari ya tadi akad ribawi itu terus kita pengen membersihkan dalam tanda kutip gitu ya, terus tapi dengan cara dijual lagi berarti kan otomatis ada uang yang masuk lagi gitu kan. Nah, berarti lebih baik ya udah mobilnya dipakai, tanahnya yang silakan. Atau dipakai sampai rusak. Ya dipakai sampai rusak. Jangan dijual lagi. Kalau mau jual pun yang jual misalnya anaknya atau istrinya karena udah diberikan sama saudara atau anak atau siapa gitu kan. Ya, orang terdekat lah. Ya soalnya kan juga kayak ya mungkin bagi teman-teman yang ya sekarang mungkin masih ya mungkin sudah sadar sudah dapat ide tapi kayak nggak apa-apa kalau nggak ini. Iya gitu loh kan kayak maksudnya juga beberapa teman tuh kayak misalnya ya kerja di lembaga-lembaga yang emang udah jelas di situ unsur ribawinya tapi dia kayak ini loh Kang kayak aduh ntar aku kerjanya gimana ya terus ini gaji di sini tuh main gede loh Bob gitu kayak aku bisa dapat terus aku kalau keluar belum tentu dapat segede gitu terus aku juga harus ada ibu yang harus dibiayai misalnya keluarga aku juga nggak maksudnya hidupnya juga struggle gitu tuh bingung jawabnya gimana Seth ya kayak ya kalau dia udah kamu keluar aja gitu kan tapi kayak ya kan itu sering jadi pertanyaan teman-teman juga yang di ini kan gitu kayak untuk meninggalkan zona nyaman meninggalkan zona nyaman untuk maksudnya gajian tapi kan udah pas dia tahu saat ada orang maksudnya mungkin kita beranggapan kayak teman-teman itu nggak tahu atau belum dapat ide tapi berapa yang lihat tuh tahu kok dia gitu tuh kayak gini tuh nggak boleh tapi nggak tahu ya tetap itu gimana hukumnya saat itu. Jadi bahkan ada pertanyaan yang yang masuk ke saya, apakah kemudian ketika saya keluar dari tempat yang Allah Subhanahu wa taala tidak suka termasuk jihad gitu kan segala macam berjuang di jalan Allah maka wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja kata Allah kalau kita itu bertawakal atau bertakwa kepada Allah dengan cara meninggalkan apa yang dilarang mengerjakan apa yang diperintahkan yaj'al lahu makhraja ja'alu itu dalam bahasa Arab artinya dibuatkan gitu jadi dibuatkan jalan keluar oleh Allah jadi ketika kita ada niat meninggalkan suatu tempat yang di situ bahkan kalau kita lihat ya di sini Allah Subhanahu wa taala sampai mengatakan bahwa seperti mengajak perang Allah kan gitu. Nah, kalau kita lihat di surah Al-Baqarah di ayat 275 sampai 282 itu berkaitan dengan riba tuh. Itu luar biasa. Ancaman-ancamannya. Ancamannya luar biasa. Nah, ketika kita ada terketuk di hati untuk meninggalkan hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kata Allah, yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Jadi nanti Allah akan carikan jalan keluar, Allah akan carikan jalan keluar dan akan diberikan rezeki min haitsu la yahtasib selama ikhtiar tentunya Ustaz ya. Jangan kemudian yattaqillaha sudah sholat ngaji lanjut tidur dah kayak misalnya gitu. Nanti pokoknya dari langit gitu ya. Enggak, tetap ikhtiar. Bahasanya apapun itu. Nah makanya kalau seandainya ada yang kesulitan dan lain sebagainya itu salah satu ujian sebenarnya. Itu ya ujiannya di situ. Karena kan maksudnya kalau kita Ustadz ini nanti saya bakalan kelaparan. Makan apa nih nanti ini apa segala macam ya Bismillah. Kalau kita ikhtiar pasti ada jalannya. Selama kita ikhtiar pasti ada jalannya. Selama kita takwa kepada Allah maka Allah akan datangkan sesuatu itu yang kemudahan-kemudahan buat kita.
Gitu. Karena mikirnya kan, wah ini gajinya gede apa segala dapat fasilitas apa, tapi ini ya Allah nggak suka, ya mau gimana lagi gitu. Iya. Tapi Kang Rudi, menurut Kang Antum keluar dari kayak gitu-gitu tuh sulit nggak sih Kang? Atau beliau, kalau saya kan tadi kan ini ya dari Secara ayat si dari- agama, ini nah, kan pelaku kayaknya langsungnya, praktisi yang praktisinya kan. sudah ya. Iya, karena kan pasti responnya tuh ya Antum ngomong enak gitu kan, aneh yang ngejalanin kan sudah jatuh bangun Sat. Atau banyak jatuhnya atau banyak bangunnya Sat? Alhamdulillah 50-50. 50-50. Jadi gini, kalau pandangan saya juga praktisi di situ ya. Jadi saya pernah mengalami hal seperti itu. Dan banyak teman-teman saya juga seperti itu yang alhamdulillah karena Islam itu luar biasa ya. Semenjak kita mempelajari Islam, berniat untuk melakukan segala sesuatu itu berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Jadi kalau yang tadi Bobby bilang itu sebenarnya ditabrak sama kata Allah, aku tergantung prasangka hambaku. Itu sudah. Jadi itu Allah yang bilang sendiri. Jadi selama kita yakin rezeki itu Allah sudah takar, sudah atur, dimanapun kita berada, apalagi kalau kita keluar dari yang buruk yang Allah nggak ridhoi, nyari yang Allah ridhoi, itu biasanya, bukan biasanya, hampir semua. Dan Antum sudah saksikan terus semua itu Sat? Benar, kita rasakan sekali dan teman-teman semua, teman-teman yang hijrah itu, yang komitmen, yang istiqomah di situ. Itu luar biasa nikmatnya dan Allah kasih yang luar biasa berkali-kali lipat yang tidak dia sangka-sangka. Itu rezeki ngalirnya dari kanan, kiri, atas, bawah. Kalau dia ada di bawah, Allah naikkan. Kalau dia ada di kanan, Allah kiri, Allah dekatkan. Ada di atas, Allah turunkan. Jadi itu Masya Allah sekali. Dan tergantung memang prasangka kita. Kalau prasangka kita buruk, wah nanti saya setelah ini meninggalkan ini saya akan dapat keburukan ya, maka hasilnya juga keburukan Ustaz. Sesuai dengan pikiran kita. Makanya kalau kita berprasangka buruk terhadap Allah, maka hasilnya juga sesuai dengan prasangka kita. Tapi kalau kita berprasangka baik, misalnya nih contoh saya resign dari satu perusahaan, sebenarnya perusahaan itu baik-baik aja. Baik-baik aja. Sudah lumayan tinggi ya, jabatan positioningnya lumayan tinggi. Cuman di saat itu tuh saya pernah melakukan perbuatan yang Allah nggak ridhoi, kayak misalnya saya sering keluar kota Ustaz. Keluar kota itu saya kan dapat duit expand itu Ustaz. Dapat duit expand itu kan untuk kita pergunakan untuk ya kita habiskan, terus laporan pakai kwitansi, nota kwitansi ya. Nah, kita kan menganggap misalnya dikasih expand 2 juta ya udah saya habiskan buat habis lah 1 juta. Nah, bukan kodarullah sih, emang ya gangguan setan ya kayak gini. Akhirnya harusnya kita makan di yang star resto apa gitu, kita irit-irit, tapi kita pakai nota resto Ustaz. Laporan juga laporan ini. Sementara nggak realistis. Nah, itu banyak hal-hal yang kayak gitu yang rawan terjadi. Itu meskipun bukan perusahaan ribawi ya, apalagi kalau perusahaan ribawi udah jelas kita sebagai saksi, kita juga yang mengantarkan, kita juga yang penjembatan lah istilahnya. Nah, yang seperti itu aja masih ada dosa seperti itu nggak nyaman. Akhirnya ya Allah, saya pengen usaha, Bismillah, mudah-mudahan Engkau ridhoi. Dan usaha itu saya jalani waktu itu belum lancar Ustaz. Belum lancar, tapi alhamdulillah saya sudah siap untuk tidak di perusahaan itu karena positive thinkingnya kepada Allah dan melaksanakan 9 jurus langit ya Ustaz. 9 jurus langit. 9 jurus langit itu bisa buka di Google ya, 9 jurus langit pengetuk pintu rezeki Allah itu. Nah itu salah yang ada 10 yang terakhirnya nikah. Makanya cuma 9 ya, yang wajib cuma 9, yang 10 itu sunnah lah istilahnya gitu. Nah karena jarang orang bisa. Nah itu alhamdulillah. Jadi tergantung prasangka. Dijamin 1000% selama kita yakin. Tapi memang ada cobaan. Ada cobaan. Karena mungkin kayak ini mungkin ya kalau bahasanya tuh kan lu pernah ini kan kemarin tuh lu dosa loh itu, mungkin ini ya membersihkannya lah, nyucinya gitu lah. Betul, dicuci dulu Kang Bobby. Jadi biasanya itu ada yang langsung kita usaha itu langsung naik. Ada yang usaha itu pelan-pelan, ada yang lama sekali baru naik, ditunggu dulu. Jadi tergantung keimanan juga, tergantung Allah ngasihnya. Jadi memang kita diuji kesabaran itu. Kita masih ini karena ada maunya atau kita cuma
pingin sesuai dengan kemauan kita. Nah, ya itu. Nah, terkadang gitu kan pinginnya sesuai dengan kemauan kita, Kemauan kita, bukan kemauannya Allah. kepingin maunya Allah. Gitu. Gitu, Ustaz. Nah, itu yang ya kadang nggak sabar, akhirnya kembali lagi. Kembali lagi. Nah, padahal ini kondisionalnya, ini lagi diuji sama Allah. Yeah. Lagi diuji Allah, dilihat kesabarannya. Begitu kita sabar dan bisa lewat ujian, namanya juga mau naik kelas ya. Iya. Naik kelas itu ujiannya setiap dari SD beda, SMP beda. Nah, SMA begitu naik ujian nggak sabar, terus dia apa? Balik lagi. Balik lagi dia ngulang lagi dari awal, bahkan dia kembali ke jalan yang sebelumnya buruk, bahkan lebih parah buruk lagi, gitu. bahkan lebih parah. Dan itu. Tapi Allah itu, janji Allah itu pasti. Pasti ya. Yang jelas janji Allah itu pasti. Selama kita istiqomah di jalan Allah, insya Allah Allah akan kasih yang jauh lebih baik dari sebelumnya itu. Oke, luar biasa ini buat yang mungkin teman-teman yang nanti nonton atau nanti ada potongan videonya ya sesegera mungkin lah gitu, karena ya tadi tuh janjinya Allah tuh tadi tuh min haitsu la yahtasib, memang harus dibuatkan jalannya kalau kata Ustadz Putra. Jadi ya mungkin ada persiapan dulu atau apa ya, itu insya Allah teman-teman kalau bisa jalannya harus bisa apa yang kita ikutin maunya Allah lah, jangan ikutin maunya kita lah gitu. Nah kalau terkait seputar tadi ya seputar ribawi apa segala macam, nah ini mau ngomongin juga seputar emas nih Ustadz Putra sama Kang Dodi yang lagi rame ini, karena apa ya karena mungkin minatnya masyarakat kita ini tinggi sekali ya, akhir-akhir ini makin tinggi banget. Akhirnya kita ngelihat itu banyak banget opsi-opsi atau cara-cara bagaimana kita bisa membeli atau mendapatkan emas. Salah satunya adalah dengan membeli secara online, kemudian bisa juga membeli kita nabung, ada tabungan emas kalau ada di beberapa produk itu. Terus kemudian juga ada di beberapa marketplace itu kalau saya lihat misalnya habis belanja nih, terus ada sisa atau ada yang uang yang ganjil, biasanya itu uang yang sisa yang 1.000 berapa apa segala macam, mau nggak ditabungin ke dinominalkan berapa, terus dirubah ke nominal gramnya emas gitu, misalnya berapa 0, gram emas gitu, itu juga ada. Terus banyak lah itu. Nah tapi saya mau coba dibahas di awal dulu sama Ustadz Putra, mungkin dulu di awal. Emas ini kan memang sudah dari zamannya Nabi itu udah ada ya. Udah ada. Nah, terus sekarang bahkan sebelum Nabi itu, sebelum zaman Nabi itu dari dulu memang emas ini ya jadi alat tukar atau alat pembayaran alat pembayaran untuk beli sesuatu dan segala macam gitu kayak. Nah, sekarang kita punya uang kertas, terus tapi emas juga tetap masih bisa didapatkan gitu. Nah, pertanyaan saya mungkin di awal dengan online, misalnya gini deh, kita beli online atau secara kredit deh, apakah memang membeli emas tuh harus misalnya 1 gram harganya nah ini kita juga bingung nih, 1 gram terus kita belinya pakai uang kertas tuh boleh nggak sih sebenarnya? Maksudnya kan dulu kan zaman Nabi nggak ada uang kertas ya, pakai dinar dirham segala macam. Nah ini kita ada rupiah, ada dolar lah, ada apa segala macam. Nah ini boleh nggak sih sebenarnya kayak gitu-gitu tuh? Jadi ada istilahnya dalam fikih kitabul buyu atau kitabul bai' tentang jual beli gitu ya. Ada namanya bai'u sil'an naqd ya, bai'u sil'ah bin naqdi. Jadi ada kesepakatan atau sudah ada harga yang ditentukan berkaitan dengan emas. Kemudian dibeli dengan uang ya tentu boleh. Hanya saja yang tidak boleh itu kalau seandainya emas itu dibeli dengan cara misalnya di hutang gitu ya, di kemudian kredit lah segala macam. Karena yadan biyadin harus cash dia. Jadi kalau emas itu ya harus ketika itu di waktu itu dan juga harus transaksinya langsung. Kenapa? Karena apalagi di zaman sekarang ya, emas itu kan dia fluktuatif ya. Naik. Kadang hari ini harganya sekian, besok berubah lagi, bisa turun, bisa naik, besok lagi gitu. Makanya memang nanti kita akan temui ada khilaf di antara ulama, tapi yang paling masyhur dalam hal ini, paling banyak diambil kesimpulan berkaitan dengan pembelian emas dengan hutang atau dengan kredit atau dan lain sebagainya, itu adalah ada unsur ribanya. Ya. Malah ada riba nih malah jadi riba ya. Riba gitu ya. Bisa jadi riba fadl diantaranya gitu kan, ada pertambahan karena emas ini kan dia tadi fluktuatif. Makanya kalau kita mau
beli emas, termasuk juga perak, itu harus sesuai dengan takarannya. 1 gram dengan 1 gram. Nah, contoh yang sempat kita bahas pekan lalu itu yang ada orang beli uang, tukar uang. tukar uang ya. Nah, itu walaupun nggak tahu itu beli uang atau sama gitu. Itu iya. Ya jadinya kayak beli uang ya, karena Iya. tukar uang itu kan harusnya 1.000 ya ditukar dari 1.000 ya, pecahan ya. Pecahan dengan nilai yang sama. Iya. Nah, kalau ini kan nilainya berbeda ya, Ustaz? Iya, nilainya berbeda. Nah, makanya kalau mau beli emas itu harus kontan dia, ya harus yadan biadin, harus kontan. Kenapa? Karena nanti ada unsur ribawinya di situ. Ya, apalagi emas itu dia termasuk, kalau kita istilahnya ya, emas, perak, bahan makanan itu alat ribawi namanya dia. Ya, alat ribawi. Yang dimana kalau seandainya kemudian kita ketika jual beli itu nggak takarannya nggak sama, nah itu jadinya riba fadl namanya dia. Makanya ini harus nah, bagaimana dengan misalnya tabung emas? Iya, ada tabungan macam. emas. Ada istilah baru ya, atau bukan baru sih sebenarnya, udah berapa tahun yang lalu tuh udah ada. Misalnya kayak kita mau beli, misalnya kita belum mampu nih beli 1 gram emas langsung secara cash kontan gitu kan. Terus ada mungkin ya lembaga-lembaga yang mungkin niatnya mungkin mempermudah apa segala macam, bisa kok ditabung aja gitu. Misalnya punya duit 100.000 hari ini, yaudah store dulu 100.000. Nanti kalau udah nyampe sesuai 1 gram emasnya baru. Nah itu juga nggak tahu itu gimana, apakah langsung. Nah itu menurut antum itu berarti nggak boleh, itu hitungannya berarti utang atau nyicil berarti saja? Iya, jadi kan yadan biadin dia sifatnya. Kalau kita beli emas ataupun perak dan lain sebagainya itu kan harus sesuai dengan takarannya ya. 1 gram dengan 1 gram. Atau bahasanya kalaupun mau dibeli dengan alat tukar lain gitu ya kan, bahasanya itu asil bin naqdi gitu kan, dengan alat tukar yang sudah disepakati ya, contohnya uang ya, uang kertas dan lain sebagainya. Ya ketika itu juga ya jadi cash gitu ya. Kalaupun memang mau tabung emas, dia bukan tabung emas tapi nabung. Nah, nanti kalau seandainya uangnya sekian gitu kan cukup, nah, nanti mungkin pihak apanya gitu ya, atau pihak yang bantu nabungin gitu kan, panggil orangnya. Pak ini udah tabungan yang akan digunakan untuk beli emas ini sudah di angka sekian gitu kan. Nah, gimana mau dibelikan emas atau enggak? Itu lebih aman. Itu lebih aman. Karena ini salah satu kenapa muncul mungkin produk itu ya, karena kan harga emasnya kan setiap harinya atau bahkan setiap bulannya kan naik-naik terus kan. Nah terus udah Bapak nabung aja dulu, tapi akadnya misalnya harga emas tanggal 1 Mei itu 1 juta misalnya, anggap 2 juta gitu kan. Nah nanti ditakutkan nanti di tanggal misalnya 31 Mei-nya, 30 Mei-nya udah bisa 2,5 gitu. Jadi dia uangnya baru terkumpul di tanggal 31 Mei untuk 1 gram. Kredit dah dari sekarang. Iya, kredit lah dari sekarang. Tapi aku maunya harga 2 juta deh. Aku nggak mau nanti. Aku nggak mau dapat yang lebih mahal karena emas kan naik terus gitu. Itu berarti nggak boleh saat ya? Iya, karena kan gini. Kunci daripada jual beli itu kan al-milk. Al-milk itu artinya kepemilikan. Kepemilikan ya, Kepemilikan. Nah, kita misalnya nih barang gitu ya, atau handphone atau apa segala macam itu kan sudah jelas tuh, harganya sudah jelas, terus juga sudah jadi milik kita gitu kan, dan dia nilainya ya nggak naik gitu kan, nggak naik. Lain cerita kalau kita sudah miliki secara 100% gitu ya, total lah, baru kita ini. Nah, emas ini kan misalnya belum dimiliki nih. Belum dimiliki, ataupun sudah istilahnya orang menganggap sudah termiliki, tapi ternyata harganya naik terus. Nah, itulah kemudian di sini yang dilarang dalam syariat bahasa gitu. Makanya harus harus ya hati-hati dalam rasa kepemilikan emas tersebut, atau keinginan cita-cita memiliki emas. Jadi kalau bisa ya silakan tabung aja, atau enggak gini, berapa yang kan sekarang sudah ada mini gold set ya. Betul. Nah, jadi ada mini gold ya. Jadi bisa disesuaikan dengan bahkan sampai berapa ya, kita di bawah 1 gram tuh bahkan ada gitu ya. Ada. 0,1 juga ada. 0,5 ada setnya. Nah itu, jadi maksudnya kalaupun ada uang untuk beli yang kecil dulu, silakan, karena nanti kan dia ketika harga naik, dia kan ikut naik juga tuh. Ikut naik juga yang mini gold itu apa segala macam. Itu solusi yang lebih solutif sih, dibandingkan harus hutang emas gitu ya. Nah, kalau di Kang Dudi sendiri deh, menurut antum minat masyarakat sama emas ini kan tinggi banget ya. Nah, kalau dari antum sendiri
emang semenjanjikan itukah kalau kita nyimpen emas atau enggak, maksudnya untuk investasi ya, ini kita ngomong soal bisnis dan investasi, kan ada banyak nih instrumen investasi ya, ada tanah, rumah misalnya, atau sekarang juga udah mulai main ke saham apa segala macam gitu kan, obligasi dan segala macam. Nah, dari antum sendiri emang semenjanjikan itukah sampai orang tuh berebutan apa, maksudnya ngumpulin emas gitu, maksudnya untuk investasi. Ya mungkin kalau misalnya beli tanah kan mungkin jauh lebih mahal ya. Mungkin aku beli emas aja deh gitu loh. Maksudnya masih agak masih terjangkau lah gitu. Nah, dari sisi pandangan investasi dan bisnis ini gimana sih Kang Lutfi? Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kalau dari pandangan bisnis sebenarnya memang emas itu yang paling safety ya. Paling safety Kang. Yang paling safety kenapa nilainya hampir nggak pernah turun. Iya, hampir nggak pernah turun ya. Hampir nggak pernah turun ya, naik terus. Dan memang emas itu kita bisa ya, tadi kayak Ustaz Putra bilang ada yang mini gold. Kalau kita misalnya cuma punya duit emas 500.000 misalnya dulu, iya. mini gold yang setengah gram Setengah atau gram, yang 4 gram. Ada, kalau dulu kan mesti 1 gram Masih ya. 1 gram paling itu, minim lah. Iya, dan dulu memang belum ada emas batangan. Iya. Jarang ada emas batangan. Sekarang udah ada antam ya. Ada antam dan sejenisnya. Nah, untuk investasi sendiri memang bagus sekali emas ya. Cuman rawannya itu kenapa? Karena biasanya orang itu memaksakan diri beli emas itu dengan berhutang. Berhutang, kredit, apalah namanya. Tadi seperti dibilang sama Ustaz Putra. Jadi memang kebanyakan orang di zaman sekarang, apalagi yang punya kartu, Ustaz. Nah, iya. Punya Kartu kredit ada maksudnya? pay letter. Iya? Pay letter, kartu kredit, pay letter kan bisa ngutang tuh. Padahal sebenarnya kan namanya kan investasi, maksudnya berarti kan uang sisa, uang yang nggak kepake. Ya, harusnya gitu ya. kontekstual harusnya yang divestasikan itu duit kita gitu. Duit kita, uang ready kita investasikan kemana? Misalnya ke emas, cukup beli emas ya beli emas. Beli emas ya. Cukup beli tanah, beli tanah. rumah gitu. Nah, ini aktualnya memang emas itu yang sangat menjanjikan karena nilainya itu juga banyak lebih kecil ya daripada kayak tanah dan rumah. Kalau tanah dan rumah kan Ustaz dia puluhan juta sampai ratusan juta ya. Nah, kalau emas tuh kan nilainya kecil. Yeah. Nah, kebanyakan orang memang di emas dan aman dan nyimpannya juga gampang. Cuman ya itu lagi banyak yang salah tergiur karena kemajuan teknologi sekarang. Ada kartu kredit, ada pay letter, ada apalah jenisnya ya, banyak sekali yang ya kayak pinjol juga kan, ada limit ya gitu ya. Pinjol itu kan gitu tuh, limit sekian. Udahlah, saya bingung mau usaha apa, ya udah saya beliin emas aja. Padahal dia tiap bulan juga harus bayar cicilan situ kan. Nah, itu sama aja nyicil emasnya juga. Nah, dia beli cash ke emas, Ustaz. Tapi waktu pada saat ke pinjolnya, mereka juga bertransaksi riba di pinjolnya. Nah, transaksi batil, sama aja bohong gitu. Sama aja bohong. Memang Gali lubang tutup lubang. Masuk ke lubang singa, keluar dari lubang singa masuk ke lubang buaya. Lubang buaya. Jadi kayak misalnya dia menghilangkan, sudahlah saya beli emas cash kok. Saya nggak ada riba di situ, nggak ada unsur yang dilarang dalam Islam belinya cash. Tapi uangnya yang dia pakai beli ya dari hasil riba. Misalnya kredit ambil dari pinjol atau pinjol dari letter bank apa, atau dari apalah pembiayaan. Nah, itu yang tidak boleh. Jadi memang itu yang rawan. Memang nggak mesti emas sih, ada tanah bisa juga. Nah, yang paling enak tuh justru malah ke tanah dan rumah. Kalau mau kredit jelas, tanah dan rumah boleh dikredit, boleh dihutang, Ustadz. Iya. Boleh. Oh, kalau tadi emas kan memang ya harganya sekian ya harus ada wujudnya gitu kan, maksudnya kalau dalam bentuk wujud dan harus bayar cash. Harus bayar boleh cash. dihutangin atau besok sisanya yang nggak bisa. Nggak bisa gitu, Bob. Kenapa? Pasti orang bertanya-tanya terus kan. Saya juga sempat dulu bertanya-tanya, kenapa sih nggak bolehin? Bahkan teman saya seorang ustadz sudah lakukan itu. Di Juragan Emas, Ustaz. Dia bawa itu ada edisi ini kan, tapi orang rata-rata geseknya pakai kartu kredit. Nah, itu yang dosa besar, ya kan? Akhirnya disitulah, akhirnya apa? Ada ribanya di situ. Udah jelas pasti ada ribanya. Kenapa? Karena nilai tukarnya berbeda setelah saat ini dan setelah berikutnya itu berbeda. Malah justru tadi lebih ke tanah sama rumah ya, karena boleh dikredit. Kalau mau kredit mau hutang paling aman memang di tanah dan rumah. Tanah dan rumah ya. Kalau mau kredit hutang ya, kredit atau hutang ya,
paling aman di tanah, rumah, atau mobil pun boleh. Cuman kalau mobil kan nilainya turun terus. turun. Nah, kalau jadi bukan investasi jadi. Tanah dan rumah kan ya walaupun harganya tadi cukup Pasti ya puluhan dan ratusan juta, ketika misalnya beli tanah kafling gitu, misalnya berapa kali berapa, mungkin sekarang harganya 100 juta, tapi kan mungkin pasti ya 5 tahun atau berapa tahun ke depan itu kan pasti berbeda karena gitu. nilai inflasi juga berbeda. Setiap tahun itu 20%. Jadi kalau misalnya yang aset kayak gitu ya, rumah atau tanah itu kan ada istilahnya dalam jenis-jenis buyuk atau jenis-jenis jual beli itu namanya bai'ul inah yang sempat kita bahas kemarin ya. Bai'ul inah itu jadi harga cashnya berapa? Nah kalau seandainya dikreditin itu berapa? Tapi ya. kan jelas dia harganya jelas ya. Misalnya harga kreditnya 200 juta misalnya gitu ya. Kemudian harga cashnya 100 juta. Itu diperbolehkan dalam syariah. Dalam fikih pun tentu kita pelajari itu ya, pelajari. Hanya saja yang bedanya di apa namanya? Kalau emas ini kan dia nggak ini ya, nggak bisa dikredit. Dikredit gitu kan. ya. Karena dia dia termasuk daripada benda-benda ribawi. Benda-benda ribawi tadi itu ya. Jadi secara prinsipnya seperti itu. Nah ini kan pasti teman-teman tuh masih berpikiran gini, kenapa sih properti itu boleh dikredit, barang-barang lain itu boleh dikredit, kok emas nggak boleh aja yang nggak boleh dikredit? Nah itu pasti udah tuh. Nah sementara kan itu sama-sama barang ya, sama-sama barang tanah, sama-sama bernilai yang bisa ratusan juta, naik gitu ya, bisa naik, bisa berubah. Nah itu kenapa nggak bisa? Yang jelas sih yang pertama sih kalau menurut saya itu udah jelas Rasulullah menyampaikan yang tidak boleh dilakukan kredit itu ya barang-barang pertama emas. Ya emas ya. Yang kedua ya uang. Ya uang ya. Uang. Jadi uang itu nggak boleh dikredit, nggak boleh dijual belikan. Nggak boleh dijual belikan ya. Nggak boleh dijual belikan. Emas ya udah jelas. Emas itu karena gini, saat kita kredit sekarang emas, ini kan kita kredit sekarang kan. Emas itu kan harganya 800.000 misalnya. Ustaz, hari ini ya. 800.000 ya hari ini. Dia kredit 2 tahun kemudian harganya udah bukan 800.000 Ustaz. Iya. Benar kan? Nah, orang selalu bilang gini nih, kan sama aja. Iya. Tahun depan juga properti harganya 800.000. Tapi tahun depan properti mau kamu jual harganya bukan 800.000 misalnya dulu 100 juta. Tahun depan juga jadinya kan 300 juta. Tapi dia sudah akadkan 300 juta untuk dia kredit di tahun depan. Oh, gitu. Bedanya itu di situ. Kalau di emas enggak. Kita beli sekarang 800.000. Kita cicil ya. Nah, tahun depan tuh harganya bisa 1 juta bisa berapa? 1 juta bisa ya. Lebih lah. Ya. Nah, harusnya ngikutin harga tahun depan. Ya. Nggak boleh karena akadnya itu 1 gram emas, bukan akadnya 800.000. Ya, itu bedanya di situ. Akadnya 1 gram emas ya. 1 gram emas ya. Nah, ini akadnya rumah. Ya. Akad rumah, oke, akad rumah berapa? 100 juta. Tahun depan bakal naik 100 juta. Ya aku akan akad pasang rumahnya harga, 100 juta. Rumahnya dalam fisiknya juga ada, saya tempatin. Kreditnya ada keikhlasan. Nah, kalau emas pasti bakal berubah. Dia nggak akan turun. Emas tuh nggak akan turun, Ustaz. Iya, naik terus. Nah kalau ini mau kita jual gini mau dia nanti berikutnya nggak ada masalah. Karena dia diakadkannya ini 1 gram emas. Makanya kenapa ada ada dinar dirham. Dinar dirham di Islam karena dinar dirham nanti mungkin bisa dibenarkan sama Ustadz diluruskan lagi. Dinar dirham itu karena nilai kambing misalnya beli kambing nih 1 dinar. Ya besoknya juga harganya 1 dinar gitu loh. Bukan besok harganya 3 juta, hari ini 3.500.000, besok harganya 5 juta, enggak. Bahkan istilahnya gini ya, 1.400 tahun yang lalu harga kambing itu 1 dinar, 2025 ya harga 1 dinar kan? 1 dinar. Cuma kalau kita comparekan dengan harga uang ya, mata uang, jauh beda. Jauh beda kan? Jauh beda. Nah, makanya itu ya salah satu daripada keutamaan kalau dengan emas gitu ya, dengan emas. Cuma memang ada rambu-rambunya kan, ada rambu-rambunya yang nggak boleh sembarangan. Nah, lain cerita kalau tadi aset itu, aset memang dia bertambah, tapi kan sudah ini kan ditentukan di awal nilainya. Misalnya 2 tahun lagi ya, sekarang kamu beli 100 juta, oke. Kalau kamu kredit 2 tahun misalnya,
aku jual nggak 100 juta, 120 juta, kamu setuju atau enggak? Nah, Ya aku kan jual 120 juta berarti kan. penjual juga Bukan pasti 100 juta ngejualnya. Pasti dia ngeliat itu juga, oh ini harga sekarang 100 juta tapi dia selesai cicilan nih 2 tahun lagi. Aku kasih harga yang ya, sesuai inflasi dan segala macam gitu-gitu kan ya kayak. Wah ya itu. Nah mungkin ada ngebahas beberapa pertanyaan lagi lah ini ya. Kita mau bahas mungkin soal ini kali saja, mungkin soal titip barang atau PO ya. Tadi sempat ada yang nanya-nanya juga, misalnya kan sering tuh ada just tip ya, just tip. Terus misalnya Kang Dodi ini misalnya kan beliau suka keluar negeri lah ya. misalnya ke Mekah misalnya lagi umroh gitu kan ya, atau ke Mesir atau ke Turki misalnya, Kang Dot lagi di luar negeri ya gitu, nitip apa ya, nitip sesuatu yang nggak ada di Indonesia gitu, misalnya beli entah coklat kah entah apa. Nah ini kalau dalam jual belinya kita akadnya sama yang just tip ini tuh kan pasti yang keluar negeri ini kan pasti ada biaya ini ya, ada biaya operasionalnya lah tiket lah apa segala, misalnya harga ini gue nemu barang nih misalnya coklat ya, misalnya harganya berapa ya 100.000 gitu, tapi pas sampai sana jasanya apa segala macam 200.000 boleh nggak gitu, apa ini mau nggak gitu. Nah itu menurut Ustadz gimana nih? Gini, apa namanya, ada istilahnya dalam masih pembahasan tentang bai ya, bai atau jual beli ya, ada namanya bai'ul istisna. Ya, bai'ul istisna itu apa? Itu PO. Makanya ada PO, tadi ada yang nitip ya. Ada yang nitip, ada yang PO. Kalau PO itu kan dia ngasih dulu nanti diproduksi gitu ya. Nah itu PO. Nah cuma kalau yang apa namanya titip barang, titip barang itu harus jelas ya, harus karena gini, kita nggak boleh menjual sesuatu yang nggak kita miliki. Misalnya gini nih, sama prinsip kayak tadi gitu ya. Saya misalnya, dan ini mumpung juga ya kurban ya, kurban nanti kita agak sedikit serempet dikit gitu ya, karena banyak kejadian di lapangan. Nah saya ada di Dubai misalnya gitu, ada di Dubai. Terus saya ngeliat ada coklat Dubai. Coklat Dubai, gitu. Coklat Dubai dengan apalah mereknya gitu ya. Kemudian Ana nawarin ke Pak Dodi. Iya, Pak Dodi, Kang Dodi, ini ada coklat Dubai, gitu kan. Nih, Ana tahu ini harganya 100.000. 100.000 ya. Berapa harganya Ustaz? 200.000. 200.000 ya. Padahal Ana belum beli. Ana belum apa namanya? Belum jadi milik antum. Iya, belum miliki ya. Nah akhirnya ya sudah, nitip 200.000 gitu kan. Ya. Akhirnya uang 200.000 itu datang transfer ke Ana, kan, baru Ana belikan lah dengan uang yang Ana dapatkan dari gitu kan. Didi gitu ya. Ini yang dilarang. Oh nggak boleh gitu Sat? Jelas, karena apa namanya, ini akad batil jatuhnya. Oh. Nah, jadi kan gini, ada goror, ada riba, ada akad batil, macam-macam ya. Jadi zolim, ada zolim gitu kan. Kalau riba dia ada ya macam-macam ya jenisnya. Di antaranya riba fadl, riba qard, riba nasi'ah, macam-macam. Terus juga ada goror. Kalau goror, kemudian bukan cuma itu, ada juga namanya labul maisir, kimar, gambling, ya, perjudian dan lain sebagainya. Nah kalau tadi akadnya batil, sama dosanya luar biasa juga. Akad batil itu ketika jual beli apa namanya dengan cara yang tidak dibenarkan. Misalnya apa namanya, Ustaz, saya mau beli sesuatu benda. Nah benda itu haram gitu kan, walaupun cash gitu ya. Apa sesuai dengan nggak ada riba, nggak ada bunganya. Nah itu boleh nggak Ustaz? Satu, jelas akad batil. Ya karena kan di antara kemudian kaidah dalam jual beli ya, pertama yaitu harus benda yang halal gitu ya. Bukan sesuatu yang najis apa segala macam gitu kan. Nah, kemudian nggak ada paksaan, dan yang paling utama harus dimiliki. Harus dimiliki. Walaupun tadi sebenarnya kalau kaos tadi kan sama aja kan. Maksudnya sama aja itu ya. Apa ya? Kan bedanya cuma tipis doang. Berarti kalau mau amannya, kalau mau aman gini. Antum beli dulu berarti. Iya, jadi kalau mau aman nih. Iya, mau aman. Kang Dodi. Ustaz, saya mau beli. Nah, antum bilang entar dulu ya Kang ya. Entar dulu bayarnya. Antum beli dulu. Di Dubai nih, beli coklat Dubai 100.000. Berapa Ustaz? Harganya berapa? Misalnya 200.000. Baru ini, karena kan kita sudah punya kan gitu, sudah miliki gitu. Nah, kemudian bagaimana apa namanya untuk solusinya gitu ya, harus jelas. Nah, sama juga dengan kurban di zaman sekarang nih. Ada orang naruh hewan kurban Ustaz. Ana datang ke percetakan. Yang mau beli hubungi ini apa segala macam gitu, ditempel.
kata yang si pemilik saham ini siapa ujung-ujungnya. tapi nanti ujung-ujungnya kebeli juga tuh. Nah, iya kan? Tapi akadnya batil karena gini, kecuali ada istilahnya dalla. Dalla itu maklar. Maklar itu ternyata dalam Islam boleh. Boleh. Tapi dengan catatan gini. Ustaz, ini nih rumah antum atau apa mobil antum atau gini. Antum jual misalnya 100 juta. Oh ya, saya izin bantu jualin. Gitu ya. Bantu jualin. Ana jual 150 juta misalnya. Antum jual 100 juta. Ini boleh. Dalla ini boleh. Ini kan maklar kan? Maklar. Yang nggak boleh itu kalau sudah maklar dimaklarin lagi. Paham ya? Maklar 2 kali gitu. Iya. Jadi dalla itu cuma boleh satu tingkat, satu level aja. Ya, jadi kalaupun istilahnya maklar itu boleh dijual lagi. Jadi dalla itu kan bukan sesuatu yang negasi ya, sesuatu yang negatif, enggak. Dalla itu ya diperbolehkan. Maklar itu sebenarnya diperbolehkan dengan syarat ya harus tanya dulu berapa harganya, terus ada kesepakatan. Dan disepakati ya? Dan diizinkan oleh yang punya barang. Penjual, ya. Jadi penjualnya misalnya gini, penjualnya itu dia jual tadi yang dibilang Ustadz 100 juta, terus aku boleh nggak jual 150? Terus si penjualnya bilang, sudah lah, boleh deh kamu jual 150. Berarti 100 buat penjual, 50 ya buat maklar tadi itu kan gitu. 50 buat saya boleh. Boleh. Gitu. Jangan cuma Walid boleh gitu. Tapi kalau misalnya nggak ditahu sama pemiliknya, misalnya Bob, ini aku ada mobil nih 100 juta, jualin ya gitu. Oke Kang gitu. Nah oke, tapi ternyata dia jualin ke orangnya 125, 150. Bisa akad batil dia. Oh itu akad batil jatuhnya? Akadnya bisa batal ya, makanya disebut dengan akad batil kan. Karena satu bukan kepemilikan dia kan. Iya, jadi sama kayak kasus tadi coklat tadi tuh ya. Iya. Nah, kecuali dia datang ke si penjual coklat gitu kan, coklat misalnya di Dubai tadi kan. Di Dubai tadi. Ini harga coklatnya 100.000 gitu kan, terus dia bilang silakan kamu jualkan. Terserah gitu kan, misalnya 150.000 boleh nggak? Boleh silakan gitu. Nah itu yang diperbolehkan. Jadi ada ada keuntungan yang bisa diambil dengan cara itu. Nah itu kan hampir mirip aja. Dia tipis-tipis loh, makanya. Tapi kalau mau aman, kalau menurut saya dijual beli Ustaz ya. Iya. Jual beli. Kalau mau lebih amannya lagi kan pasti nanti ada pertanyaan dari pihak yang lain. Dia bilang, lah itu harga 100.000 misalnya. 100.000 anggaplah harga 100.000. Nah kan Bapak yang naikin 150 itu kata si penjualnya Bapak naikin. Kayak gitu juga itu kan jadi satu hal yang dalam tanda kutip itu kan jika diketahui juga kurang baik kan. Lebih amannya kalau ini sudah pernah kita lakukan di kayak misalnya beli tanah Ustaz. Beli tanah itu kan masih ada broker lah gitu ya. Antum bilang sebagai maklar boleh maklarin, tapi harus jelas ada rules-nya. Nah, itu biasanya kalau di kita yang mau lebih aman tuh minta ke pemiliknya fee aja. Oh gitu. Pemiliknya, iya, lebih aman gini. Misalnya saya jual 100.000 nih. Udahlah di sana tuh rata-rata 120, 130. Gini aku dapat fee nggak? Ya udah deh aku misalnya dia bilang gini, ya udah deh aku jual 120 deh. Nanti 20-nya fee buat kamu. Nah, tapi harus disepakatin. Kalau misalnya nanti lakunya 100.000, dia mau ngasih berapa? Oh gitu. Sepakatin dulu sama penjualnya karena maksud sih saya jualin punya bapak ibu. Sudah capek-capek kan saya ada ongkos ini apa segala macam. Walaupun harganya sama dengan penjual juga tetap iya, jadi harus minta ke pemiliknya ya. Ke pemiliknya. Itu lebih baik ya. Tapi kalau dia tadi ngizinin ya udah deh 150 kamu jual. Tapi Bapak itu lebih safety-nya. Bapak itu harus menyampaikan juga kalau misalnya ditanya sama pembelinya harus menyampaikan hal yang sama. Makanya kebanyakan kejadian di lapangan itu kan gini ya. Jadi ada penjual nih, pembeli datang gitu kan, misalnya ke mandornya nih. Terus si pembeli ini udah datang ke yang di depan gitu ya. Di depan. Pasti si mandornya kadang bilang gini, tadi emang dijual berapa? Kasih berapa? Kasih harga berapa di sana? Jadi satu kurang etis juga kan, gitu ya. Secara moral juga kurang. Jadi ya memang amannya tadi gitu ya. Jadi pastikan berapa misalnya 150. Jadi ketika ditanya berapa? Ya 150 sama. Benar. Karena kan barang itu adalah yang berhak memberikan nilai seharusnya. Iya pemiliknya ya. Itu pemiliknya atau kuasanya. Makanya dalilnya
tidak boleh menjual sesuatu hal yang tidak kita Kita miliki. miliki. Mau kita tuh kredit sama orang lain, yang penting kita udah miliki. Ya. Akadnya udah jelas sama orang lain, akad jual beli, misalnya kita udah DP-in, tanda jadi dan sebagainya, baru kita jual lagi ke lain ya is oke aja, nggak ada masalah. Keren nih, ini luar biasa podcastnya ini banyak banget di kepala ini banyak banget memang. Apa namanya di lapangan banyak orang yang nggak paham tentang ini. Ya profit oriented ya. Iya, gitu dan juga karena tadi kayak tipis-tipis aja loh bedanya kan gitu. tipis aja. Tipis-tipis tapi satunya batil, satunya enggak kan. Iya. Jadi kita cenat-cenut juga ini. Jangan salah. Jadi apa namanya kemarin sedikit cerita Bang ya. Kemarin banget itu Keren banget. ada orang yang Ustadz mau bantu support gitu kan, coba lihat-lihat gadget gitu kan. Oke, Akhirnya tapi budgetnya segini kira-kira cukup nggak? Sebentar ya saya lihat-lihat dulu gitu ya. Sudah sih lihat. Jadi sudah gitu kan, datang wah ini nggak ada yang nyampe nih. Enggak ada yang nyampe nih. Datanglah orang kredit gitu ya. Datang orang kredit ya gitu ya. Sebut saja ini. Nggak sebut nama instansinya gitu. Instansinya. Pak, di sini ini aman kok, di sini 0% gitu kan. 0%. Jadi nggak ada bunganya. Nggak ada bunganya. Nah, ini yang jadi kan akhirnya banyak masyarakat itu yang nggak paham tentang jual beli, tentang riba, tentang goror, tentang akad batil apa segala macam. Ketika melihat kayaknya kayak gini nih, kayaknya kayak gini nih. Nah, tinggal di bahasanya tinggal di gitu kan. orang taunya kan bunga itu riba ya berarti jangan pakai bunga, berarti bunganya harus 0% gitu kan. Sedangkan sebenarnya riba itu bukan bunganya atau pengaplikasiannya gitu, nggak ada bunganya gitu. Iya, tapi kan di akadnya tapi ya, di akad akadnya di awal. Makanya kalau misalnya ada yang menawarkan 0% kayak gitu, perhatikan dulu SNK-nya gitu. SNK-nya. Kan banyak kan gini. Ada kalau sekarang kan tinggal elektronik ya semuanya ya. Nanti di bawah itu ada contreng agree ya. Agree ada yang disagree gitu kan. Itu kan panjang tuh teksnya itu akadnya itu tuh. Nah, orang kan di malas dalam baca. disisipin tuh. Iya, orang malas baca biasanya Bang. Orang malas baca tuh. Jadi taunya dia 0%, nggak ada bunga gitu kan. Aku belinya 10 juta ya berarti 10 Tapi juta ternyata juga. ada centangan di situ. Tar dulu. Sepakat kalau misalnya mampu bayar sehari 0, sekian Iya. persen. Anda nggak tahu ya Pak, ada jebakannya di situ. bahkan ada istilah dana kebajikan apa segala macam itu di beberapa instansi, bahkan tanda kutip syariah itu ada kayak gitu. Betul, dana kebajikan. Itu saya sering temuin tuh teman-teman yang take over rumah biasanya. Gitu. Dana kebajikannya sekian gitu. Nah itu sebenarnya kan harusnya gini ya. Yang jelas tuh kalau misalnya barang mau bentuknya rumah apapun ya, rumah, tanah dan sebagainya, mobil, kalau sudah diakadkan jualnya segitu, misalnya itu dari leasing atau dari biaya pembiayaan lain, udah diakadkan segitu ya nggak boleh nilainya berubah. Ya. Bertambah itu yang terutama nggak boleh. Kalau mau berkurang kebijakannya dari pemiliknya, si penjual ya, nggak ada masalah ya. Tapi yang nggak boleh itu bertambah. Tambah ya. Nggak boleh itu bertambah. Kenapa nggak boleh bertambah? Karena sudah diakadkan dan sudah disepakati bersama. Itulah. Nilai yang bertambah itu adalah bentuk riba. Ada manfaat di situ ya. Makanya kalau kata Nabi itu kullu qardin jarru manfaatan fa huwa riba gitu. Segala sesuatu yang ada timbal balik daripada utang gitu. Misalnya utang nih, itu kan ada manfaat yang diambil dari situ fa huwa riba gitu. Maka itu adalah riba. Nah, lain cerita nanti kalau misalnya kita dapati misalnya nih nggak diakadkan gitu kan, tapi misalnya kita mau lebihkan gitu, misalnya apa ngasih hadiah apa itu masih dibolehkan, itu masih diperbolehkan. Hanya saja ya harus hati-hati karena khawatir menjadi urf dia. Urf itu apa? Urf itu adalah sebuah ya kebiasaan. Akhirnya memang nggak diakadkan. Tapi kayak udah jadi sebuah kewajiban, lu pinjam 1 juta, lu harus balikinnya 1,2, ada tambahannya gitu. Gini hatta misalnya misalnya nih nanti kalau misalnya dibalikin ya ada satu porsi apa misalnya gitu. Suruh bawa ini itu juga nggak boleh. Jadi kalau dimasuk ke satu itu kebiasaan gini nih, contoh ya Bob ya, contoh antum pinjemin duit 1 juta, terus antum tuh emang biasa mijitin anak. Biasa mijitin, dipinjemin gak dipinjemin, tetap biasa mijitin. Bisa mijitin gitu misalnya. Ya itu nggak ada masalah. Tapi jika ternyata antum
kasih pinjam terus plus Plus anak pijitin kantum. itu jadi manfaat hitungannya. Jadi manfaat, itulah ribanya, ribanya. Sampai sekecil itu pun juga jadi bentuk riba gitu. Karena memang setipis tisu. Tipis. Teman-teman banyak yang nggak tahu itu. Ini contoh kita beli, ini ada aturan nih, kayak misalnya di kami misalnya ada orang membeli rumah, Ustaz. Beli rumah itu si konsumen. Terus besok-besok itu konsumen datang ke sini habis bayar itu bawa kue. Itu kita tolak. Gitu Oh. ya. Iya. Sebagai bentuk hati-hati nih ya. Betul, bentuk kehati-hatian, bukan kita tidak menghargai, enggak. Tadi karena dia belum pernah sama sekali melakukan itu dan bukan kebiasaan dia. Bukannya. Jadi dia lakukan itu karena indikasinya karena Jadi dia udah ada berhutang dengan berhutang kita, itu ya. gitu. Nah, itu pun kenapa hati-hati jangan sampai nanti yang kita makan itu adalah benar-benar bentuk yang Allah tidak ridhoi. Gitu. Itu jadi darah, jadi daging tuh. Iya. Apalagi ngomong di depan gitu kan. Belinya mungkin halal ya. Belinya halal dia ya. Juga ikhlas Dia juga ngasihnya, ikhlas, benar. Tapi kalau karena Itu. ada something wrong itu baru dia melakukan, nah berarti itu bentuk riba gitu. Setipis itu ya. Ternyata kayaknya saya banyak yang mikir tuh kayak emang apa bedanya sih Bob gitu. Padahal cuma beda tipis aja tapi jatuhnya itu jadinya Kadang orang ngabaikan ya. Iya, Tapi kan tahu ngabaikan. ancamannya. Iya, makanya kan itu. 73 pintu dosa ya, Ustaz ya. Kan masing-masing tuh bagi-bagi. Tapi dosa kecil yang terkecilnya kayak zina sama orang tua kandung, gimana itu. pintu yang lain? Itu apalagi riba tadi itu ya kayak nggak sadar terus tuh jadi merinding gitu. Iya. Jadi harus Hati-hati lah ya gitu. Oke, mungkin ini sama kalau di ada sesi pertanyaan mungkin dari live TikTok atau ini kan siapa tahu sudah ngikutin kita kurang lebih 40-an menit lah ini dari ini 40 tahun. 40 tahun udah hampir sejam ini memang pasti nggak ngerasa ada, ini. ada Silakan silakan, dari Mbak Admin ada pertanyaan. Ini lanjut ke sesi pertanyaan dari live TikToknya Saputra ya. Ya. Ini dari Ahsan Taskip Center. Ya. Apa Ustaz, kalau berinvestasi lewat Bitcoin atau kripto bagaimana? Wah, nih Bitcoin virtual. Ini anak-anak muda Gen Z ini banyak nih. Gimana Ini yang Ustaz? terjadi sekarang. Dan ini yang tadi saya banyak teman, Bob ini pasang, Bob ini tarik apa segala macam. Banyak banget kayak gitu. Gimana menurut pandangan Ustaz nih? Silakan Ustaz. Jadi memang ini kita akan dapati banyak sekali spekulasi dan juga perbedaan pendapat dalam hal ini gitu ya. Bahkan Ana pernah buka sebuah atau nonton sebuah video gitu ya, yang pembicaranya ini mengatakan bahwa Bitcoin atau bukan Bitcoin aja, apa sih namanya Bitcoin, apalagi kripto Kripto ya. kripto Kripto apa kan merek segala ya macam itu kripto aja. ternyata kata beliau halal apa sih. Ya, silakan lah Ana hargai pendapatnya karena katanya dia juga punya landasan gitu ya. Dan lain sebagainya. Jadi Nabi SAW bersabda, nah Rasulullah SAW anil bail gharar gitu ya. Ya kita nggak tekstual juga memahami sebuah hadis gitu ya. Tapi kita melihat bagaimana pengaplikasiannya dan bagaimana pendapat para ulama dalam hal ini gitu ya. Jadi kalau kita mau membandingkan atau mau menyamakan antara mohon maaf Bitcoin, kripto itu dengan syirkah misalnya gitu ya, atau dengan saham yang ya mudharabah lah atau apa gitu ya, nitip gitu apa sih? yang dimana itu ada bagi hasil, ada kalau syirkah itu kan ada sohibul malnya gitu ya, ada ininya. Nah ini sangat jauh sekali. Karena belum lagi kripto, Bitcoin itu kan dia sifatnya fluktuatif dia. Fluktuatif ya. Iya, Bitcoin itu dia fluktuatif kan. Gambling. Ya, makanya tadi ada istilah goror. Ya, goror itu ketidakjelasan. Gak jelas ya. Ya, ketidakjelasan dan bahkan para ulama itu mengatakan harus mewanti-wanti karena di situ juga dikhawatirkan ada maisir, labul maisir atau kimar itu gambling itu. Perjudian jadinya ya. Malah yang ditakutkan itu. Makanya kalau ditanya apa tadi hukumnya Bitcoin atau cryptocurrency lah gitu macam itu dibahas juga oleh Majelis Ulama Indonesia dan itu termasuk hal yang diharamkan. Dan jadi ini juga maksudnya kan kayak tadi kan ada yang banyak perdebatan lah di masyarakat ini gitu kan, karena ini bisa dibilang kayak lagi booming banget lah gini ya, termasuk maksudnya banyak ya Gen Z atau ya anak-anak muda sekarang ini nggak tahu ya
mungkin ya sebagai mungkin instrumen investasi juga segala macam tuh. Terus akhirnya kan juga nggak tahu ya, saya juga belum terlalu banyak mempelajari cryptocurrency atau Bitcoin itu seperti apa. Tapi ya saya juga ada baca kayak beberapa pengusaha terkenal di Indonesia gitu kan. Terus juga lihat fatwanya MUI apa segala macam tuh ya, memang lebih baik dihindari lah saat ya kayak gitu. Karena kan gini, kita kan menanam harta kita pada sebuah program atau apa gitu ya, atau lembaga dan lain sebagainya, itu kan harus jelas dia. Ini lembaga kira-kira apa yang diputar gitu kan? Apakah produk yang halal gitu kan, atau apa segala macam, nggak jelas. Nggak jelas ya. Nah, apakah kemudian juga kripto ataupun Bitcoin ini sudah dikaji secara dalam oleh, ini masih pengajian, sampai dengan detik ini terus dikaji dia. Karena kalau kita mau bicara tentang saham ataupun syirkah itu kan harus jelas dulu apa yang diputar gitu kan, apakah bentuk ada usahanya unsur, bagi hasilnya berapa. Nah itu. Kalau misalnya kayak gitu hanya sebatas angka-angka gitu kan, dia naik jual, dia turun beli, misalnya kayak gitu. Nah ini kan hal yang ada unsur bukan cuma gorornya aja, ada maisirnya, jadi ada istilahnya gambling gitu ya. Nah, makanya di hal yang demikian ini makanya banyak kita akan mendapati pendapat para ulama mengharamkannya disebabkan itu. Itu dia. Dari Kang Lut mungkin soal Bitcoin ini kan. Oke, dari pandangan ya kita pengusaha muslim ya, dari sisi bisnis memang kalau Bitcoin sama kripto itu kan nggak ada bentuk ya. Nggak ada bentuk kan? Nggak ada bentuk, dan kalau dikatakan saham kan kita harus tahu perusahaannya kita apa. tuh investasi untuk barang apa Betul. atau perdagangan apa. Nah, kata Ustadz Putra tadi bisa termasuk dalam maisir, benar. Perjudian. Maisir itu bisa dikatakan kita gambling ya. Benar. Judi atau ya yang pasti jelas goror ya. Ya nggak jelas. Nggak jelas ya. Goror itu kan nggak boleh, dalam akad itu tidak boleh ada goror yang tidak jelas, yang tadinya A berubah jadi B, jadi C dan sebagainya. Kalau tadi Bitcoin sama ini kan kita jelas-jelas pakai duit kita transfer. Mereka bilang itu kan jadi kayak trading, Ustaz. Iya. Saham. Jadi sementara saham itu dalam kontekstual, saham itu adalah investasi kita dalam satu bentuk usaha, dan kita tahu usahanya apa, kita tahu untung ruginya. Laporan keuangan juga harus dilaporkan ke kita, Ustaz. Gitu. Jadi kita tahu kegiatan apa yang ada di dalam. Kita kan nggak tahu di dalam nanti ternyata diinvestasikan untuk yang hal-hal yang kayak misalnya ribawi, di perusahaan yang ada ribawinya, gadekan barang dan sebagainya, atau minuman keras, alkohol misalnya, barang-barang yang haram sebagainya. Nah itu kita tidak tahu, dan itu tidak ada di dalam bisnis tadi itu, Bitcoin, dan ini tidak dijelaskan. Itu kan hanya sebatas kayak ngisi ini gitu kan, kemudian beli, lihat dari grafiknya, ini lagi naik, lagi turun. Nanti kalau saya beli ini nanti wah ini saya menang. Nah menang itu pun itu kan udah bahasanya itu kan, wah ini alhamdulillah saya menang. Menang itu tuh yang dikategorikan dalam prinsip ya, kalau dia lihat ini misalnya kan nanti naik nih, gitu. Tungguin. Wah saya menang. Itu kan sudah bentuk dari gambling atau judi. Iya, judi ya. Jadi kalau dia kalah, kalah saya. Nah itu bentuk judi. Jadi yang ditanamkan itu seperti taruhan gitu ya. Betul, sesuatu yang ditaruhan. Makanya tadi apalagi beliau praktisi di bisnis lah ya. Bisnis gitu kan. Kan tadi ada laporan keuangannya, ininya apa segala macam. Apa yang diperjualbelikan atau diperdagangkan atau dibisniskan. Jadi kalau saya bisnis, saya harus tahu bisnis apa. Saya masukin duit terus bagus nggak cash flow-nya? Oh dipergunakan untuk sesuai dengan ini nggak? Jangan-jangan nanti dia akadkan misalnya Bitcoin. Bitcoin kan diakadkan, kalau setahu saya ya, yang di Bitcoin itu kan emas. Dia compare-nya mirip dengan emas. Jadi kalau Bitcoin harganya naik, dia juga misalnya dapat 1.000 Bitcoin, di-compare ke rupiah harganya sekarang 100.000, satu Bitcoin kalau bulan depan bisa jadi 200.000, dia untung, baru dia tukarkan ke rupiah. Nah itu Bitcoin, kripto pun sama. Dia mau nyamakan sama kayak emas jadinya, Ustaz. Jadi kayak emas ini
Misalnya kalau harga emas sekian, kalau harga kripto sekian, harga Bitcoin sekian. Misalnya. Nah pertanyaannya, itu yang bisa bikin naik turun Iya, naik itu siapa? apa? Apa siapa Gitu itu? loh. Nanya itu nggak jelas. Masih orang bilang itu, saham ini usaha. Nah, kan usahanya juga apa gitu loh. Kan kita nggak tahu usahanya apa. Dan kalau misalnya dikatakan bahwa ini dikomparekan atau dikorelasikan dengan emas, kan tadi kita kembali paling awal tadi tuh. Iya. Emas itu kan ya dan biadin, ya harus kontan Harus dan kontan, juga iya. Mana barangnya, mana ya? Iya. Bentuknya fisiknya Bentuknya ada. mana ada ya? Bitcoin nggak ada bentuk fisik. Iya. Kalau toh ada, mungkin dia dalam bentuk Bitcoin huruf B gitu kan. Warnanya gold gitu dikasih ya, kasih ke kita. Harganya apa? Cuman kan kita harus tahu fisik ini benar-benar bernilai atau enggak gitu loh. Iya. Jangan-jangan cuman katanya aja bernilai. Gitu. Itu jadi permainan yang seakan-akan uang itu bisa di-compare dengan ini itu jadi berharga. Sementara barang yang berharga itu harus jelas. Harus jelas. Berharga karena apa? Manfaatnya apa? Terus nilainya apa? Sebagai nilai tukar yang sah atau bukan? Nah, gitu. itu. Dan berapa ya sekarang terupdate ya satu BTC itu ya kalau nggak salah di atas 500-an juta kan. Iya, terus- Pokoknya ratusan juta dia atau bahkan bisa sampai miliaran. Iya. BTC itu. Yang dulu itu maaf itu cuma buat main-main game aja biasanya. Iya. Buat kalau misalnya beli item apa segala Nah, gitu iya, kalau kita di zaman dulu ya. Nah, itu kalau sekarang seharga Mengalahi emas ya. Mengalahi emas. banyak kan. Oke. Nah, ada lagi? Dia harus Mbak jelas. Admin? Ada lagi dari live Instagramnya Shadina. Heeh. Ini dari Mei_Sinta. Oke. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, akad wakalah kepada nasabah dalam murobaha apakah boleh? Terutama ketika wakalahnya untuk pembelian secara istisna Waduh. ke developer, apakah akad murobaha harus lunas? Nah, ini langsung Kak Ustadz Putra dan Kang Dodi sebagai praktisinya langsung nih. Mungkin ke Jadi kalau dalam perbankan kan saya kebetulan juga kita Ustadz, itu kan awal mulanya kan dari Perbankan juga. penjualan dengan perbankan. perbankan ya. Tapi ada beberapa poin. Nah, kalau tadi bilang akad wakalah ya, jadi akad wakalah itu dilakukan perbankan untuk beli. Beli ke developer. Developer ya. Untuk beli ke developer. Setelah itu nanti dijual ke nasabah. nasabah. Ke nasabah atau orang mau beli atau konsumen. Iya, konsumen. Tapi nasabah itu bukan murni dari si perbankan, tapi dia Ke dari developer. developer. Artinya sebelum dilakukan akad jual beli di perbankan, dia si konsumen tersebut sudah berjual beli terhadap Si si developer. developer dulu. Oh. Nah, artinya sudah ada akad sebelumnya dengan developer dan pembeli. Oke. Nah, secara tidak langsung itu udah dijual ke Nasabah itu, ke nasabah customer itu. tersebut. Nah, si perbankan ini membeli lagi ke developer, terus dijual lagi ke nasabah yang tadi. Nah kan jadi itulah yang kenapa yang sampai saat ini itu hal-hal itu yang kami dari kami sendiri pun dari pihak Shadina Land juga mempertanyakan itu, dan memang kami tidak berani ambil resiko gorornya, jadi ketidakjelasannya. Kalau seandainya memang perbankan murni beli ke Shadina Land gitu misalnya. Murni beli pembiayaan manapun murni beli terus dia jual lagi dengan syariah dengan nilai yang lebih tinggi, oke aja, tidak ada masalah. Tapi belum ada transaksi apapun, Ustaz. Nah ini buat catatan teman-teman ya. Tapi belum ada transaksi apapun. Biasanya itu transaksi yang terjadi adalah UTJ, tanda jadi atau DP ke developer. Nanti setelah UTJ DP ke developer, nanti si leasingnya atau pembiayaan ini baik bank atau leasing itu akan membeli lagi ke developer. Padahal udah dibeli sama konsumen ini, beli lagi ke developer. Dibayarlah duitnya ke developer. Setelah itu si perbankan atau si pembiayaan ini berakad lagi jual beli karena merasa udah dimiliki kan. Benar. Tapi kan sebelumnya sudah ada akad jual beli. Meskipun dalam kontekstual tidak diakadkan secara tertulis, tapi secara otomatis
barang tersebut sudah di hold sama dia di uang tanda jadi, itu udah menghold barang tersebut tidak dijual ke orang lain. Fungsi utama UTJ apa? Uang tanda jadi. Berarti dia jadi membeli dan hold barang tersebut supaya tidak dijual ke orang lain kan? Dan apalagi ditambah DP, Ustaz. Berarti udah benar-benar udah beli. Udah milik customer, udah milik customer meskipun belum ada akad jual beli secara tertulis. Nah, barang itu harusnya kan tidak boleh dijual lagi ke pihak lain. Ini malah dijual ke bank. Ada bank lagi nanti bank yang ini. Artinya itu adalah kalau menurut saya pribadi dan beberapa teman-teman yang mendalami hukum syariat tentang akad, itu menjadi akad kan nggak boleh ada dua akad dalam satu transaksi. Terus juga ini kan barang ini tuh punyanya siapa? Punyanya bank kah atau punyanya developer gitu kan? Itu juga jadi bingung. Jadi itulah yang mendasari kenapa beberapa hal yang tidak kita bisa lakukan itu ya karena memang secara akadnya seperti itu, Ustaz. Yang mudah-mudahan nanti nextnya lebih baik lagi di pembiayaan. Mereka beli langsung secara realistis. Sini istisna pesan. Makanya tadi bilang kan istisna kan bahasanya akad wakalah nanti istisna sama si penjual. Penjual boleh kalau mau dilakukan seperti itu gampang. Pembeli itu istisna pesen akad istisna pesen sama si bank bang aku cariin rumah dong. Nah, cariin rumah nanti jual ke aku. Itu saya rasa lebih aman ya. Kenapa? Karena dia istisna dulu akad, nanti kalau ada barangnya baru jual ke saya ya. Saya kredit ke bapak, baru akad AJB namanya akad jual beli. Istisnanya dibatalin, lanjut ke akad jual beli. Istisna tadi ini untuk mengikat konsumen itu jadi beli, jangan sampai nanti sudah beli, sudah dibeliin barang di sana. Dia nggak jadi beli. Nggak jadi beli. Ya kan rugi nih perbankan. Sementara perbankan atau leasing kan mereka bukan memang mau numpuk aset atau untuk ini emang murni pembiayaan sebenarnya. Cuman kalau mau lebih amannya kan dia harus menjual lagi gitu loh. Gitu. Kalau di pembiayaan kan nggak boleh ada tambahan Ustaz. Kecuali jual beli. Nah makanya ini yang harus jelas kan, dan itu banyak kejadian di salah satu tempat perumahan keluarga Ana beli gitu ya. Itu udah lunas tapi ternyata sertifikatnya itu digade lagi. Nah, itu makanya penting sekali kemudian. Dan itu sering terjadi di beberapa dunia perdeveloperan lagi. Apalagi yang dipegang sama developer sertifikatnya itu biasanya agak rawan ya. Rawan, tapi yang diperbankan juga banyak rawannya. Ada yang kejadian dia sudah berakad dengan bank ini ternyata sertifikat ada di bank lainnya. Wih, itu ada dan itu sering terjadi. Padahal kan harusnya kan aku kan belinya ke kamu, ke banknya kamu gitu kan harusnya. Tapi ini kita kontekstualnya tidak membahas itu ya. Kita membahas tentang yang akadnya tadi itu sama tadi Mbak siapa tadi itu? Mbak siapa tadi ya? Itu ditanyakan adalah bagaimana dengan perbankan sudah akad wakalah dengan perbankan, jadi perwakilan gitu, dia membeli ke developer, terus si konsumennya sama si perbankannya pesanan. Jadi akad pesanan. Nah, dia pesan, si ininya mewakilkan untuk beli dulu baru dijual kembali ke si konsumen. Kalau memang benar aturan seperti itu dan dilakukan tidak dilakukan dengan benar, tidak dibeli dulu sama si ini, tidak membayar apapun ke developer ya itu is oke aja. Betul. Ada lagi mungkin pertanyaan terakhir? Oke. Langsung lanjut ke live Instagramnya Syadina nih, ada atas nama Hemi Setiawan 78. Ustadz, misalkan saya mencicil rumah selama 10 tahun. Misalkan totalnya 550 juta. Cicil rumah totalnya sudah lunas, sementara harga cashnya cuma 400 juta. Apakah termasuk riba sementara skemanya sudah syariah? Coba diulang lagi. Pelan-pelan Mbak, pelan-pelan. Cicil rumah 10 tahun. Misalkan totalnya 550 juta. 550 juta itu 10 tahun dibayarnya. Totalnya sudah lunas. Cashnya cuma 400 juta. Apakah termasuk riba sementara skemanya sudah
Oke, jadi makanya tadi ya ada Bai'ul Inah tadi. Bai'ul Inah itu kalau di cash harganya sekian, kalau di kredit harganya sekian. Ya. Nah, jadi banyak orang salah paham atau memaksakan gitu ya. Misalnya gini, harga cashnya itu 400 juta. Oke. Kemudian dia kredit selama 10 tahun sekian lah bayarannya. Yang itu kalau kredit dia lebih dari 400 juta. Saya itu maunya yang 400 juta yang cash ya, cashnya yang di kredit gitu kan. Nah, ya gitu. Jadi kalau secara syariat Bai'ul Inah itu diperbolehkan. Jadi si developer itu atau si pemilik aset itu mau jual cash dengan harga sekian, kalau mau dijual kredit harganya sekian. Nah, tapi kan udah jelas harganya di depan gitu kan, nggak ada ini apa segala macam. Dan minta kesepakatan ya Ustaz. Ya ada tarodin bainahum, maksudnya ada keridoan di antara keduanya gitu kan, ada kedua belah pihak. Misalnya kalau kredit itu jadi harganya 500 juta misalnya gitu. Kalau seandainya cash 400 juta, saya lihat Ustaz 10 tahun yang lalu itu 400 juta kalau cash gitu kan. Tapi kok saya makin lama bayarnya kalau dihitung-hitung jangan dihitung-hitung. Karena kan sesuai dengan akad di awal. Iya, akad di awal ya. Nah, Terus juga kan itu yang membedakan antara developer syariah sama developer yang konvensional atau apa ya? Kalau konvensional itu terlalu halus. Terlalu halus ya. Developer ribawi gitu. Iya itu berarti kan artinya juga developer kan ya lu beli rumah sekarang sama 10 tahun lagi pasti harganya beda lah gitu. Kalau beli sekarang yang 4 juta oke, tapi kalau beli dengan 10 tahun 400 juta ya kan pasti 10 tahun lagi kan harganya rumah ini pasti enggak. Ada sih yang kayak gitu. Ada yang dia 400 juta gitu. Terus dia dia cicil juga 400 juta, tapi ditambahkan ya 5% setiap bulannya, setiap cicilannya. Itu yang ribanya di situ. Oh gitu. Iya. Nah ini Kang Rudi sebagai ini pelaku utama pengusaha gitu ya. Ini berarti aman gitu ya, yang maksudnya di secara akad juga aman ya, nggak ada memang diperbolehkan ya. Jadi kalau memang tadi konteksnya kan dia beli sebenarnya dia udah tahu harga cashnya kan 400 juta. Dia 400 juta ya. Terus dia nggak mampu beli cash kan, dia mampu kredit. Kredit 10 Taruhlah tahun. Dia kreditnya 10 tahun, jadinya 500 juta. Nah, kalau di awal disampaikan sama penjualnya, dia bilang, oke, ini saya jual cash, Mbak mampu nggak 400 juta? Oh nggak mampu saya Mas. Ya udah gini Mbak nyicilnya misalnya berapa mampunya? Misalnya 2 juta. Ini saya ada tabel nih, ini harga 500 juta. Mbak nyicil 2 juta, tapi dengan cicilan 20 tahun. Nyicilnya 2 juta nih misalnya. Oke, jatuhnya jadi 500 juta. Saya jual ke Mbak 500 juta. Itu diperbolehkan. Boleh ya. Karena apa? Karena si konsumennya udah tahu dan di dalam akad disebutin ya, jumlahnya juga disebutin, nilai cicilan juga disebutin. Nah nilai cicilan itu boleh berubah, yang penting yang nggak boleh berubah adalah harga yang sudah ditetapkan. Jadi kayak misalnya kita udah tetapkan 500 juta, cicilannya 2 juta, dia mau nyicil nanti 1.500.000 atau dia mau nyicil 2 juta lebih ya nggak masalah. Lebih kecil kalau dia cicil berarti kan tadi dia akadkan 20 tahun berarti kan harusnya lebih dari 20 tahun. Ya kan, jadi nambah lagi itu 21 tahun pula. Tapi perlu catatan kalau dia lebih kecil dia dosanya kenapa? Karena dia udah janji 20 tahun. Oh gitu. Lunasin. Oh si pembelinya karena dia udah akad ya saya akan bayar selama 20 tahun dengan 2 juta pasti selesai gitu kan. Betul, karena dia udah berjanji saya mampu 2 juta per bulan. Berarti dikasih yang 20 tahun. 20 tahun. Kalau misalnya dia ternyata mengingkari janji itu 2 juta dibawa 1.500.000 dan tidak ridho penjualnya dibayar 1.500.000 makanya dia zolim. Itu jatuhnya zolim. Kenapa jatuhnya zolim? Karena harusnya harganya berbeda. Bisa jadi kan waktu itu harganya berbeda, misalnya 25 tahun atau 30 tahun. Ya sudahlah kalau kamu 1.500.000 karena kan lama banget itu. Tambah 5 tahun lagi ya 25 tahun itu. Syukur kalau saya ada gitu loh. Syukur juga harga itu memang realistis di harga pada saat itu. Bisa jadi kan jauh lebih mahal. Iya makanya itu. Nah gitu. Tapi sebenarnya balik lagi kalau memang sudah disepakati harga tersebut, maka tidak ada lagi kata yang harusnya 400 kayak tadi ya udah dia akadin 500 juta harusnya kan 400 kan sudah 20 tahun. Syukur loh
ada orang yang mau segitu. Biasanya kalau di perbankan atau di leasing-leasing itu dari 400 juta 20 tahun kemudian naiknya jadi miliaran, Ustaz. Iya. Ya Allah, ya Allah. Karena fluktuatif. Iya. Karena fluktuatif. Nilai apa namanya? Properti. Suku bunga juga. Suku bunga naik terus Inflasi. Nilai inflasi itu makin bertambah. 1 tahun itu, Ustaz, naik 10-20% per tahun. Bayangkan kalau kali 20 tahun. Anggaplah 10 tahun. Berarti kan naik 20 kali 20 kali lipat. 200%. 200% ya. Gitu, Pak. Iya, makanya hitungannya untung bisa dapat. Nah, dia hanya berapa persen? Iya. Itu sebenarnya untung. Kenapa? Begitu dia jual lagi di 20 tahun kemudian, Bisa dia udah jadi- dapat untung bukan rugi. Bisa jadi lebih dari 550 juta itu tadi gitu ya. Dan itu alhamdulillah. Sebenarnya itulah fungsinya akad syariah diatur sama Islam. Iya, Ustaz. sebenarnya apa yang Allah Nggak akan sudah rugi. kasih Tetap rambunya kan? ini sebenarnya memang Betul. baik untuk kita gitu. Maksudnya kayak Segala sesuatu kan. iya segala sesuatu gitu. Makanya apalagi berkaitan dengan transaksional, muamalah ya gitu ya. Yang penting banget lah kemudian kita memahami gitu kan. Hal-hal yang diperbolehkan, hal-hal yang dilarang gitu ya. Kayak tadi pertanyaan yang keberapa itu yang ada akad wakalah apa segala macam kan dia harus paham tuh ada wakalah bil ujro, bil ujro apa segala macam gitu ya. Maksudnya yang mewakilkan dia untuk beli gitu kan nanti kan ada apa namanya ada misalnya ada ujrohnya ada jasanya apa segala macam itu kan harus Jelas. jelas. Benar. Tuh luar biasa Itu sekali. mungkin bisa menjawab ya. Kalau kurang, kalau masih penasaran, ya alhamdulillah banget ya Ustaz ya. Jadi bisa ikut lagi nanti di talkshow berikut ya Ustaz ya. Iya. Di minggu depan. Karena emang ini akad syariah ini banyak banget yang mau dibahas ya. Apa maksudnya banyak banget hal yang bisa dibahas dan terperinci tadi gitu ya. Misalnya kayak beda sedikit aja itu udah akadnya jadinya batil atau beda ya itu. Jadi makanya mungkin teman-teman nanti buat episode selanjutnya nanti di poster atau di DM di Sadina Lain atau sama Ustadz Putra juga di TikTok atau di Instagram beliau bisa tuh nanti pertanyaan gitu buat pekan depan Ustadz bahas dong seputar ini seputar itu apa gitu. Jadi biar kita bisa bahas secara rinci. Ini ada Ustadz Putranya sebagai secara aturan keagamaannya salah Islamnya seperti apa. Nah juga biar masuk make sense itu sama ada Kang Dodi juga sebagai pelaku di lapangannya seperti apa sih gitu kan. Jadi biar teman-teman tuh dapat dua POV, dapat dua sudut pandang maksudnya secara agama begini. Oh ternyata di praktek lapangannya juga bisa kok gitu. Maksudnya enak kok dan juga nyaman anak. Mungkin itu aja Kang Dodi sama Ustadz Putra episode kita yang kedua kali ini. Ini lebih panjang dari kemarin. Luar biasa makin asik kita ngebahas soal akad syariah. Soalnya pada episode selanjutnya nanti kita akan ngebahas lagi lebih banyak, lebih rinci lagi seputar akad-akad syariah yang lainnya dan contoh kasus jual beli lainnya kan pasti ada banyak banget ya. Tadi belum lagi kita ngebahas seputar tadi kalau dikatakan ada segala utang piutang yang mendatangkan manfaat atau ada manfaatnya itu riba. Nah gimana kalau misalnya ada seperti uang elektronik gitu misalnya dompet digital, GoPay, Dana, e-wallet ya dengan nama apapun itu ya. Terus biasanya kan suka sering dapat cashback tuh. Terus ada gratis apalah beli satu gratis satu segala macam. Nah itu apakah terhitung sebagai hutang juga? Terus kita apakah ya duit kita di dompet digital itu misalnya 100.000 apakah ya itu duit 100.000 atau kita hutang sama perusahaan atau kita memberi hutang sama GoPay nanti terus kita dapat manfaat dari situ dengan ada cashback apa segala macam itu apakah termasuk riba juga ada manfaatnya itu juga itu mungkin banyaklah pembahasan di episode selanjutnya. Itu aja mungkin dari teman-teman sekalian. Terima kasih Kang Dodi pagi hari ini sama Ustadz Putra juga atas sharing-sharingnya pagi hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman semua. Di Sadina Lain juga live TikToknya Ustadz Putra juga jangan lupa di follow ya IG-nya Sadina Lain sama juga akunnya Ustadz Putra Pradipta. Insyaallah terima kasih teman-teman semua. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.